Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wallahi alaihi wasahbihi ajmain. Terhormat kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah serta para pemuda generasi yang saya banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat tak terhitung yang telah kita terima hingga saat ini. Jika suatu saat nanti Allah cabut niat dari diri kita, maka saya tidak yakin kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, salawat serta salam yang tidak bosan-bosannya kita dihadiahkan kepada roh junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nantinya. Baiklah, untuk pada kultum kali ini, khutbah atau kultum kali ini berjudul tentang bersyukur kepada Allah. Bapak, para ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga kita diberikan suatu kenikmatan dan tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikitnya yang telah diberikan kepada kita. Sehingga orang-orang yang bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengkhianati atau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab akan sangat berat. Sesuai dengan makna yang barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatnya itu. Maksudnya, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan kenikmatan yang lebih. Tetapi jika kita tidak akan bersyukur, tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur, maka kita akan diberi azab atau balasan dari Allah karena kita tidak bersyukur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur itu dibagi atas 3 macam. Yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah dengan mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri. Sedangkan cara kita bersyukur terhadap badan yaitu dengan cara bersikap selalu sepakat serta melayani, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara konsistensi tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tanda-tanda seorang bersyukur itu yang ditandai bersyukur dengan lisan
itu selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah. Contohnya ketika Bapak Ibu hadirin mendapatkan rezeki makanan dari tetangga, atau mendapatkan rezeki dari yang tak terduga dari hamba Allah, itu kita harus dan wajib mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dengan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa yang selalu beribadah. Maksudnya ketika kita bersyukur dengan Allah yang sudah memberikan kita kesehatan, badan yang sempurna, bahkan ada orang yang mohon maaf badannya tidak sempurna, mereka masih bisa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, yaitu dengan cara menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa jika tidak sakit, terus dan sebagainya. Bahkan naik haji apabila orang tersebut mampu secara finansial, mungkin nomor satunya itu, dan fisik merupakan hal yang tidak menjadi halangan bagi orang-orang, karena banyak kemungkinan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh secara finansial mampu, kita akan dimudahkan segalanya. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Yang ketiga, bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga hatinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya, yaitu dengan cara sabar, dengan cara tidak berbuat dengki, iri, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu sebagian kecil dari bersyukur melalui hati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri, sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Quran surat An-Naml ayat 40, yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha kuasa. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat segalanya yang Allah berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini, kultum kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan perkataan ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.